Jadi kalau kalimat itu kok salah, kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan, bukan karena kalimat itu menunjuk satu kebenaran. Tapi kalau kalimat itu benar, maka untuk menjadi benar malah nggak butuh kalimat, baik dikalimatkan atau tidak, tetap itu satu kebenaran. Misalnya begini, andaikan Allah tidak bikin manusia dan seisinya, Allah itu sudah Tuhan apa enggak? Sudah. Tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan. Makanya kebenaran sejati adalah Allah. Andai kan nggak ada manusia pun, Allah pun tetap Tuhan. Baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak. Tapi kalau berhala menjadi Tuhan, tunggu ada yang mengatakan, oh berhala itu pengiran, Isa pengiran. Ada yang mengatakan maka menjadi kalimat. Tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan. Makanya disebut kaburos kalimatan takhruju min afwahi. Saya termasuk pengajar kita mahali. Jadi kena bantah aku ya iso mbok ukur ilmumu. Misalnya kene takrib aku wis ning mahal. Iki ora urusan sombong, nek ape bantah ukur dhewe mau mergo takrib Fathul Mu'in Fathul Wahab mahali. Kena bantah ya ukur maksudnya. Ukur bar liwati mau. Bar liwati Fathul Warib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab bariku kowe golek aku. Nah, ayo Gus bapak iki wis debat gak apa-apa. Itu di kita mahali diterangkan. Ketika seperti itu kita hanya mengatakan jenazah ya sudah di depan. Memang seperti dulu ya seperti itu jenazah di depan. Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena fainal janazata laysat bimanzilatil imam. Jenazah itu tidak imam. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi. Dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak saya yang haji. Kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di Masjid Haram. Paham ya? Jelas ya? Kita sepakatkan di sejarah seperti itu. Sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan laras panjang dibungkus ala apa? Jenazah kemudian dibawa ke depan. Ketika pas disolati para teroris ini mau menggunakan senjata itu untuk nembakin apa? Jamaah. Itu peristiwa tahun pinten ya 7 berapa 78 atau 82 pokoknya pernah itu terjadi. Pernah atau dengar sama cerita ya? Terus sekarang di Arab Saudi tiap maktubah yang nate haji, nate umrah, tiap maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, sama jawab saja. Ada kan? Sekarang tuh, ada enggak? Ada. Jenazahnya di mana? Enggak di depan apa di belakang? Di belakang, tetap di kamar jenazah. Aku tuh eling Imam Nawawi, cek mandi nih Imam Nawawi. Tapi ning Indonesia kira usah ngono. Jenazah pe gaya pisan kok ngarepe kok putus kok mburi. Wong Indonesia kan enggak mendesak untuk black. Dadi mosku dadi mudin aja lakoni dosa gede. Mesti dalam konteks Indonesia ora usah. Tapi secara ilmu kowe ngerti nek jenazah ora imam. Mulane ra kudu kok ngarep. Paham ya? Bukti lagi salat ghaib. Jogja sama Surabaya timur mana? Timur mana? Ketika Pak Hasyim kapundhut di Malang atau di Jakarta, orang Aceh boleh nggak nyolati ghaib? Kan jenazahnya di belakang. Jadi ini pentingnya ilmu. Pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jenazah itu tidak imam. Cuma kalau adatnya di kampung kita depan ya di depan. Ya sudah gitu aja, enggak usah. Terus gue saking gobloknya, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah. Jahil anta berarti, bodoh. Paham ya? Ini biasa ya. Paham ya? Pemenang tidak mau kepala kok, dia dari Mustafa Gegeru. Nak sirah itu tempat di, nak tempat di utara masalah. Biasanya di Mustafa gue. Gitu loh, mesti gitu ya. Nah kan? Loh, ada di Mustafa aja gak terima kata saya gitu. Nah, datang lagi sirah tenggelar gitu. Apa separuh-separuh? Lanang itu. Kan lanang gitu. Gitu. Oh, gitu loh. Nah, sampean lanang. Lor. Nah, teng daerah kula lor kabeh. Mriki alhamdulillah wonten lor wonten gitu. Nah, cara kula ya ora masalah. Perkara ya ora imam habis. Ya tapi sing fanatik nggih kuwat. Kula niku wis
kiai ini bolak-balik nak tenggene daerah kula nggih enak lah masih banyak orang alim. Wonten. Kula nate nyolati jenazah sirahe ku ning lor. Keluargane kebetulan rada aneh, setuju sirahe ku ning kidul. Ya jenazah lanang. Ambek mudin tengen kula ora trimo. Kene mulai dhisik kiai kene ku lor terus kok aneh-aneh ning kidul. Jare keluargane, "Mboten kiai kula kedadak kidul." Nah kula calon imam kula cek guri. Padahal sing imami mengke kula. Aku terus omongnya, mpun tak yang lor tang kidul, wong kula kaul jenazah kok guri wae roh, kok meneh trimo lor mek kidul lho. Lan wis niku jenenge Gus Bak, mpun sami napa. Meneh nek trimo salat lor mek kidul, umpama jenazah kok guri wae aku roh kaule. Pak, meneng. Lah mulane kena bantah aku ngenteni wae takrib. Mungkin Abdul Wahab terus Ali. Bariku golek iku lho. Mohon Gus imbang, mari berdebat, no. Tapi yang ngaji mahali khatam bolak-balik, becek latihan kamu. Jadi ilmu itu tetap penting, meskipun tidak harus kamu lakukan, karena kalau kamu lakukan jadi fitnah Rasulullah pun tidak senang, karena fitnah itu Rasulullah tidak senang. Sehingga kalau kamu melakukan itu di Indonesia maka hukumnya fasik, karena Anda menjadikan fitnah. Tapi kamu harus tetap yakin bahwa jenazah di depan itu tidak syarat sah, karena dia tidak imam. Soal nglakoni tapi ora usah kecangkeman itu syarat sah. Buktinya sekarang di Mekah kabeh jenazah ditakoni kamar mayat padahal ada sholat jenazah. Karena kalau ditakok di depan iso bayangno kan ruwete musim haji. Ruwet ora? Indonesia kan gak ruwet. Wong imame dadi lakon yo pasiku, mayite dadi lakon pasiku, dakok guri kan ya sakake kan. Jadi wong kudu mikir, karena nanti kalau jadi fitnah, haramnya itu bukan karena apa-apa, karena ini jadi nopo. Cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah. Ya, kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah. Piye gak imam. Ora bolak-balik nyolati jenazah. Kadang ya ono sing fanatik nak wedok iku para gogong gitu kan. Nak lanang iku para sirah ya dekati napa jenenge? Ndak. Apa bunda? Nek sing fanatik iki ngoten, ana imam jenazah iku wedok. Lah imame iku proses imam kadang nggih sepuh wis ra mikir ngermaju. Ini dicekel dibenerno. Nah aku mboten nate kan. Sebab sak karep-karepku kok iso. Lalu nek sing imam fanatik tak kok. Kan biasa nang nek kitab kan kok diliyo desa kan gak paham. Niki lanang napa wedok. Jalur bah. Ngatur posisi wae napa dekati napa. Wah, udah nak wedok dekatnya apa kan? Boleh kan terus. Lah kan tahu dadi imam lho. Yo sampai jam mati di salat rukin. Pino tenan yakin ya. Lah sing jalur ora sepuro ora mesti di sepuro pangeran lho. Kula niku gadah jatah ngimami kathah wonten tiang-tiang sepuh sing wis wasiat nak mati sing nyolati Gus Bae kula wong-wong ngel-ngel wong tenan wasiat kok eleke ngono. Kalasane jare wong hafal Quran ngalim iso nyafaati kula niku entuk akeh. Nate teng pandangan niku wasiat ngoten ono iki sepuh itu kula sing imam gara-gara wasiat. Wasiat elek jare wasiat ngel-ngel wong. Tapi kalau teng omah nggih kepeksa. Nak parah ya nak ado buatan. Jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya. Karena ini kita butuhkan. Andai kan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi, maka dalam konteks Arab Saudi setiap jenazah harus di depan kayak apa susahnya. Musim haji jenazah dipaksakan ke depan. Padahal yang mati banyak, misalnya kasus Mina, kasus nopo terowongan, kasus nopo Krin. Coba tanyakan yang haji-haji. Saat itu ada enggak jenazah dekat Sudes? Ada enggak sama jawab saja? Enggak ada, di belakang tetap di kamar mayat. Itu saya sering ditanya sama anak-anak. Lalu caranya sah gimana? Saya tadi kita butuh ilmunya Imam Nawawi. Memang dari awal jenazah itu tidak imam. Meskipun kita tidak akan melakukan itu di Indonesia, jelas benar mari fitnah. Tapi apapun kita sering melakukan itu di Indonesia, jangan yakini itu syarat sah. Makanya ilmu itu harus di atas segala-galanya. Ane ilmu nomor 1 fa'lam annahu
La ilaha illallah. Ketika Allah mensifati zatnya termasuk yang dikenalkan apa? Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama. Allah itu zat sing mulang. Jadi mulang sifatnya Allah. Lalu ulama kudu seneng mulang. Allah mensifati zatnya itu alladzi 'allama, zat yang mulang. Artinya apa yang diperkenalkan adalah Nah sekarang banyak kiai itu lebih seneng ibadah timbang ilmu. Itu ya jane rada musibah sajane. Tapi timbang dekne ora pati iso ilmu ya tok ibadah. Mau fatwa melingkar malah ndak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting, yang mengawal ibadah itu ilmu. Karena itu sudah kaidah. Karena setiap amal diwiri ilmin wa amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya juga diterima. Ya tapi saya berharap Allah Rahman harus bongko tetap ditampa sekeliru-keliru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap. Piye-piye nak jenazah iku ora imam, ngeling jenazah iku. Sehingga kita mudah menganalisis kenapa jenazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat, jenazah di Jakarta orang Aceh boleh sholat. Padahal jenazah di belakang, karena memang awalnya jenazah tidak imam. Mau selesai kan? Artinya barokahnya ilmu tadi kita bisa mengurai sekian muskilat, sekian kejanggalan. Paham ya? Meskipun itu tidak kita lakukan. Paham ya? Ya sama seperti tadi iddah. Yang butuh iddah itu nikah sahih. Kalau tidak nikah sahih enggak ada apa? Iddah. Karena sing jenenge iddah itu wong diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka iddahnya. Nah, padahal kata-kata itu tidak ada dalam konteks berzina. Nah, ya takrif iddah kan orang yang diceraikan suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menikah lagi harus iddah. Nah sekarang orang yang hasil hubungan gelap, terus takrifnya piye? Definisi ini. Masa kayak definisi ini, iddah adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. Goblok orang. Paham belum? Lah iya definisi iddah itu kan mesti melibatkan suami sah, baik karena dicerai maupun ditinggal. Paham ya? Tapi kira usah terus fanatik kula nggih mboten, kula ya iso wae salah. Cuma kemungkinan aku salah mek kowe ku akeh kowe. Mulane sementara ya sanut ngono ae. Sampai ada bukti Anda lebih baik. Lagi mencabut dukungan gitu, lagi mencabut napa? Dukungan. Dadi eling-eling nggih pokoke kula suwun ilmu niku di atas segala-galanya. Mulane sampean aja kaget nak Quran sekarang istilahkan kita ada Bani Adam tapi napa dzurriyyataman hamalna ma'anu innahu kana abdan syakur. Terus tengene surat Yasin napa wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masbun. Jadi kita-kita ini adalah generasi Nabi sinten Nuh. Sehingga kita dikhitabi Allah dzurriyyataman hamalna ma'anu, bahwa kita ini dzurriyyah wong sing ditampung ning praune Nabi sinten Nuh. Wa Qur'an ilinga sira Ibrahim ing Nabi Ibrahim. Sekolah nalikane dawuh sapa Nabi Ibrahim liqaumihi maring kaum Nabi Ibrahim. Dawe ubudu wa hawattaqu liqaumihi ubudu wa hawattaqu. Ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah wa taqulan wedi sira kabeh ing Allah. Manane wedi Allah khaufu tegese wedi sira kabeh iku bawa ing siksane Allah. Imam Suyuti kuwatir wedi Allah. Wong wedi ku nak ketemu kan melayu, misale wedi gerduwo kan melayu kok gerduwo. Lah iku wedi Allah ora kok terus melayu saking napa? Allah, mana melayu saking siksane Allah. Carane piye melayune lewat melakukan takwa. Jadi justru takut Allah itu malah harus mendekat kepada Allah. Zalikum ta mongkon-mongkon kabeh khairun wa apik lakum kedhe sira kabeh mimma dibanding perkara. Antum kang te sira kabeh wa alih ing atase marupane min ibadatil asnami yaiku nyembah berhala. In kuntum lawana sira kabeh tak lamuna iku ngerti sira kabeh. Ngerti al khairu min wirihi saking barang apik min wirihi saking liyane khair. Manane iso bedakno ndi sing apik ndi sing elek. Innama ta'buduna mesti te nyembah sira innama ta'buduna. Angin pestine nyembah sira kabeh min dunillah. Kowe nyembah liyane Allah wirihi awsanan ing pira-pira berhala. Wa takhluquna lan gawe sira kabeh ifkan ing kedustaan utawa barang sing akhire bodoni. Manane takuluna tegese ngucap sira kabeh kisban utawa kadiban ing kebohongan.
Anal ausana satemene pira-pira lha iku syuraka iku pira syuraka Allah napa syuraka lillah lillah ya. Iku syuraka pira-pira mitra lillahi kedue Allah. Innal ladina satemene wong akeh tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillahi sange saliyane Allah. Manane barang utawa benda sing mbok sembah liyane Allah iku layam dikuna. Iku ora miliki sapa ladina lakum maring sira kabeh rizqon ing rezeki layak diruna. Tegese ora kuwasa kabeh rezeki entong rezekine sapa kabeh kuming sira kabeh. Fatahu mongko golek sira kabeh intawahi ing sisi Allah atau saking sisi Allah. Kowe goleki ar-rizqa ing rezeki. Manane taltubu tegese golek sira kabeh ing rezeki mirusangi Allah. Wa abudu lan nyembah sira kabeh ing Allah. Washkuru lan gelem nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarasan turjauna den balena sira kabeh. Bon niki masalah tauhid ki kula terangno nggih. Dados wong nyembah liyane Allah niku diistilahno Quran wa takhluquna ifka. Kamu bikin kebohongan, nggih kamu bikin kebohongan. Ngeten nggih dalam ilmu mantek Quran ya. Ilmu mantek itu ilmu logika Quran. Mun sampean saya kita bedheki. 1 tambah 1 kan 2. Nggih menu bener nggih. 1 ditambah 1 2 itu hakikat apa karena ada yang ngomong 1 tambah 1 2. Hakikat. Tapi kalau 1 ditambah 1 dijawab 5 itu hakikat apa enggak? Enggak. Cuma ada saja yang ngomong seperti itu. Misalnya wong bodoh atau cah cilik. Cah cilik atau cah bodoh ditakoki 1 tambah 1 piro 5. Itu yang ngomong ada tapi hakikatnya enggak ada. Begitu juga Isa, Yesus, darani pangeran itu enggak benar. Tapi yang ngomong ada. Sehingga setiap kalimat yang salah itu istilah Quran itu iyaquluna illa napa kadziba. Atau istilah ning surat Kahfi kaburos kalimatan takhruju min afwahihim. Jadi kalau kalimat itu kok salah, kok dikatakan orang itu menjadi kalimat karena ada yang mengatakan, bukan karena kalimat itu menunjuk satu kebenaran. Tapi kalau kalimat itu benar, maka untuk menjadi benar malah nggak butuh kalimat, baik dikalimatkan atau tidak, tetap itu satu kebenaran. Misalnya begini, andaikan Allah tidak bikin manusia dan seisinya, Allah itu sudah Tuhan apa enggak? Sudah. Tanpa harus ada yang mengatakan Allah itu Tuhan. Makanya kebenaran sejati adalah Allah. Andai kan nggak ada manusia pun, Allah pun tetap Tuhan. Baik ada yang mengatakan Allah Tuhan maupun tidak. Tapi kalau berhala menjadi Tuhan, tunggu ada yang mengatakan, oh berhala itu pangeran, Isa pangeran. Ada yang mengatakan maka menjadi kalimat. Tapi ini menjadi kalimat yang salah karena hakikat Isa tidak Tuhan. Makanya disebut kaburos kalimatan takhruju min afwahi. Maka menurut Quran itu kalimat itu ada 2. Ada kalimat yang menunjuk makna hakiki, yaitu kalimat yang benar, yaitu 1 tambah 1 2. Allah adalah Tuhan. Itu kalimat yang benar. Tapi perlu dicatat, kebenaran itu tidak butuh kalimat. Sehingga andaikan Allah tidak bikin manusia dan tidak ada yang mengatakan Allah Tuhan, tetap secara hakikat Allah Tuhan. Paham ya? Tapi kalau yang mengatakan Allah 3 itu nunggu ada yang mengatakan Tuhan itu 3. Berarti ada yang mengatakan Tuhan itu 3, tapi tidak pernah menjadi hakikat Tuhan itu 3. Makanya ada yang mengatakan tapi tidak ada buktinya. Disebut iyaquluna illa kadziba atau kaburos kalimatan takhruju min afwahi. Itu hebatnya Quran. Makanya kalau ada kesalahan itu pasti karena ada yang mengatakan. Bukan kesalahan itu barang yang bisa wujud secara hakikat. Makanya ada ayat yang jelas sangat-sangat eksak. Dan itu ayat Qul ja'al haqqu. Barang hak itu pasti ada. Wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Jadi wa ma yubdi'u lan ora tahu dadi kawitan. Apa al batilu barang batil. Wa ma yu'id lan yo ora tahu balik. Jadi barang yang batil itu enggak pernah ada. Baik enggak ada dari awalnya maupun enggak ada secara periode keduanya. Sama saya kita bedai. 1 ditambah 1 5 itu pernah ada enggak? Enggak pernah ada. Tapi ada yang mengatakan. Tapi kalau barang batil itu selawasnya enggak ada. Wa ma yubdiul batil. Barang batil itu enggak pernah bermula. Bermula saja enggak pernah. Enggak akan pernah lahir sampai kiamat pun enggak akan pernah lahir. Akan pernah terjadi enggak kalau Yesus itu Tuhan? Tidak akan pernah terjadi baik dulu maupun sekarang maupun nanti. Tapi yang mengatakan ada. Itu disebut napa kaburos kalimatan takhruju min
Tapi kalau barang batil jelas ja'al haqqu mesti wa zahaqal batil. Barang zahaqo, barang batil pasti hilang. Mana nih hilang normalnya enggak ada. Meskipun yang mengatakan ada. Paham ya? Jadi kalau jawaban tak Quran, jare sapa barang batil ra ono. Sing daran pangeran telu ya pirang-pirang. Maksudnya orang ngono sing mengatakan barang batil banyak. Tapi barang batil itu tidak pernah ada. Paham ya? Mohon jelas ya. Jadi kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Itu yang paling terkenal di bawah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Pasti barang batil itu bersifat sirna, bersifat tidak ada. Karena memang hakikatnya enggak pernah ada. Tapi yang mengatakan ada banyak karena kesalahan atau karena kebodohan. Menjelas, mengenai kalau bolak-balik matur, normalnya kabeh wong alim ku yo pinter balaghah, pinter mantek, pinter matematika. Karena Quran itu yo matematikane yo ono macam-macam ya. Semari bodoh terus dadi jimat. Maca Yasin kasihate iki, Tabarok kasihate iki. Dadi tobek terus. Ini kalau ape tersinggung yo piye, ora tersinggung piye. Quran kok kabeh dadi napa? Kasiat. Yang paling ekstrim surat Ra'd. Nah, mati ramati mati. Wacana surat Ra'd insyaallah langsung. Nah, itu menyisakan pertanyaan fikih, termasuk pembunuhkah seperti itu? Karena penyebab. Kalau nanti takoki dokter, Gus itu ada orang yang secara teori itu jelas mati kalau nggak dibantu infus. Itu kalau saya mencabut infus, apa saya pembunuh? Karena saya tahu kalau dicabut pasti mati. Padahal kalau nggak dicabut, ya 2 hari lagi mati. Cuma gara-gara saya melihat 2 hari itu kepanjangan keluarganya nanti bayarnya banyak, tak cabut sekarang. Padahal nggak saya cabut pun 2 hari lagi. Tapi cabut, saya cabut dok, yang penting pokoknya cabut. Nggak saya tanya, saya ini kalau saya cabut sekarang membunuh apa? Pokoknya cabut. Karena memang yus. Mulane sampai ana wong mati itu sangel mati ini kalau maca surat aja gelem yakin. Engko tetap ditulis pangeran. Orang ini lama enggak mati gara-gara Robin baca Ra'd tak cepatkan mati. Maka penyebab percepatan adalah Kiai A. Itu tetap ditulis, pangeran ditulis. Mulane kula termasuk kiai sing ra setuju. Nek ana mati angel wis ben angel kono. Gak usah wacana surat napa? Kula lho. Tapi ge kathah sing macakno. Tapi nek kadang dijaluk anake kurang ae yo wis wacana suwen. Tapi kowe gawe perjanjian mbek pengen Gusti kula namung maca lho. Tetep terserah jenengan. Dadi tetep ya Allah kula tetep maca tapi terserah jenengan. Tetep lama ya gak apa-apa. Dadi ben gak tersangka napa. Yang paling repot masalah medis. Kula niku sampai sekarang tuh bingung nggih. Ada orang ya tadi bertahan kalau lewat oksigen atau lewat infus. Kemudian keluarga tidak kuat secara biaya atau medis mengatakan serono gunane tetap nanti mati. Nyopot itu termasuk pembunuh apa enggak? Ya kalau sebagai orang alim bertakwa isem, ya pokoknya aja copot semisal mati-mati. Karena kita secara fikih masalah kan kalau itu dicopot dan itu secara medis mengawal kematian, penyebab kematian kan ya tetap kita ini pembunuh. Tapi barang pembunuh ra kok copot lah yo. Ya mati wis tua, wis akut, wis komplikasi. Kulo kan gak ada santri dokter kadang kalau sing ngaji kulo. Dok rasa takok ngono, pokoke penting aja cabut. Itu pernah di Al-Azhar itu jadi perdebatan. Ada mahasiswa itu. Zaman itu belum ada JPS ya, belum ada jaminan kesehatan. Itu kalau meneruskan infusnya itu 1 minggu itu bayarnya sekitar 70 juta. Nelpon ibunya, teman-temannya, ini diteruskan apa enggak? Jadi ibunya enggak usah diteruskan, saya enggak kuat. Tapi ketika para teman-temannya datang ke dokter, itu enggak usah diteruskan. Ini pasti mati kalau enggak diteruskan. Kalau pasti mati ada yang tanggung jawab. Akhirnya nelpon ibunya, Bu, kita enggak ingin jadi pembunuh. Jangan tanya lagi ya. Pokoknya udah bakas niku. Akhirnya udah delay akhirnya masih sesuai mau ambil dokter itu. Dokternya apa nyabut? Iku mati, ra dicabut ra ono sing biayai. Akhir kancane dihubungi do delik perkarane wedi. Sing cita kula niku pelakune mboten. Jadi di antara solusi ku delik maksud kula.
Delik. Loh iya misalnya dicopot demi uang kan kamu tetap pembunuh. Takut bayar terus dicopot, kamu tahu akibatnya mati. Yang ngomong ahlinya, dokternya yang ngomong ahli kubro. Cara Mustafa ngalami ngono kan, mbok copot apa bubar wis bisa. Copot. Cek druki mu mos kowe. Oh, rokan urip yo penting ngawur. Yo delik wae cara kula nggih. Delik wae. Tapi bareng delik gang 3 hari dikabari wis mati. Penting ra melok-melok. Ya ora takok dokter iku mau mbok copot napa mboten dok. Pokoke sementing delik. Karena memang fikih itu memang seperti itu. Fikih itu penyebab itu dihitung, penyebab itu dihitung. Makanya di fikih juga ada hukum begini. Fikih yo lucu kadang. Ana wong begal ning Sahara. Sampeyan delok teng Buyatul Mustarsidin, ada begal di Sahara di padang pasir. Oh jelas begal. Terkenal misalnya, ma'ruf bukan suudon, terkenal dia begal. Kemudian dia sakit. Kalau dikasih minum 1 gelas dia hidup, kalau dibiarkan mati. Maka yang ngasih minum adalah menanggung dosa kebegalan dia setelah sehat lagi. Karena harusnya dia berakhir dengan mati, tapi menjadi hidup lagi gara-gara dikasih minum. Mulane jare Buyatul Mustarsidin haram besar ngasih minum wong sing nak urip kok marai fasadin fil ardi gawe kerusakan ning bumi. Mulane Sufyan Ats-Tsauri ku tahu ada aparat negara itu terkenal zalim. Saroti itu aparat negara. Ono sing terjemah polisi tapi kan ra mesti polisi sakake polisi itu. Tapi pancen pokoknya aparat negara. Tidak sampai terjemah polisi cek tentara ra usah. Pokoke saroti. Wae subuh niku terkenal dia tukang pungli, terkenal tukang pungli. Angger urip wis wong wis masalah. Jadi sebenarnya ora usah gugah, tapi ini wae salat subuh ora usah gugah. Pengiran dekne ra salat ora apa-apa, tapi nak tangi ngrepotno wong jadi Sufyan masyhur Sufyan Ats-Tsauri fatwane nek ana wong dolim turu ora usah apa. Kulo eling bapak, riyen kan sering teng Sunan Bonang teng ngene Sunan Bonang Tuban. Ana preman-preman turu, ya mono digugahi mbek wong-wong ben do tangi wae subuh jare bapak ora usah gugah. Malah nak turu ora iso apa-apa, wis ben turu wae. Tangi malah bulat. Itu ya ilmu di. Karena tadi Allah itu ngitung sebab. Kalau orang fasik tadi menjadi hidup karena kamu, maka kefasikan berikutnya Anda harus ikut tanggung. Apalagi orang ini punya track record napa? Fasik. Sebarno ae. Tapi kira usah mateni. Yes meneng. Pokoke aja muni terus anti kemanusiaan. Anti kemanusiaan. Justru kita ini pro kemanusiaan karena kalau dia hidup akan menjadi begundal yang membahayakan manusia. Orang mau berpikir aneh-aneh. Soalnya ada ulama, ada Buya, ora usah dikei ngombe barno. Tapi nak sing terkenal fasik kalau terkenal fasik ma'ruf bukan. Tapi kalau iso fasik iso ora ada kemungkinan baik ndak ya kayak ngombe. Kayak ngombe ora harus sadar kayak syarat. Awas fasik meneh. Dan memang angel ya masalah fikih yang mirip-mirip seperti itu memang angel ya karena nopo kayak iya kayak enggak gitu. Apalagi kayak kasus anak Al-Azhar tadi yang ngomong ibunya, saya tidak kuat kalau bayar segitu. Lah terus putih bu dicoplok napa boten iki terserah jenengan Dik kula pun boten saged mikir. Para mahasiswane do ditakoki mbek dokter ini gimana ini? Boten ngertos dok, pada kula pikir riyen terus do delik. Kangen-kangen kok pinter solusine niku. Niku badhe kula tiru niku kula ana problem ra iso jawab ngene kok. Solusine kene apa? Delik. Ya, bukan masalah, yang penting ilmu nih. Mereka penting roh ilmu. Nak terlibat nyoplok berarti terlibat pembunuh. Angel panjang nak bab ngoten niku angel. Wis lan saniki alhamdulillah wonten GPS, wonten macam-macam setidaknya enggak ada beban ketika ono infus terus-menerus mergo dijamin GPS. Dan nganti mati kan gak apa-apa ditanggung. Lan ulun sering digugat kiai-kiai jen cara jenengan GPS itu halal atau haram. Karena akadnya itu gak jelas, gurur. MUI kan tahu fatwa haram. Iya toh nggih. Terus sesuai dicabut mergo akate terus GPS ngangkatno semua yang urun berarti membantu yang enggak mampu. Sing urun diniati sedekah. Dadi ora perlu arep-arep aku bayar terus gak tau loro, kenaan sing loro. Loro kok kepengin. Tapi wong saiki pinter-pinter, bareng anake loro lagi daftar GPS. Mau agak loro ya ora.
Nah cara kula mboten haram lah. Cara kula nak jenengan mampu ya derek mawon. Niati sedekah nak kira lara ya niat sedekah, nak kowe lara ya tau nganggo wong tapi barangmu ya dienggo wong. Tapi fatwa MUI cara kula nggih benar ya. Cara kula memang harus dikatakan haram. Tapi kalau semuanya niat menyumbang negara atau saudaranya yang membutuhkan maka hukumnya halal. Jadi intinya itu mbok ngomongno halal wae. Tapi masalahnya wong sing medhit itu ya akeh, jare kadang-kadang malah alup-alup wis bayar suwi kok gak loro-loro. Jadi rugi. Sehat kok napa? Rugi. Memang niku jadi masalah gitu. Tapi cara kula baru kayak GPS itu enggak ada kekhawatiran mau info soplok barang dulu. Kula kan mergo kan gak khawatir lama kan karena ada yang napa? Nanggung. Sama setuju GPS mboten? Setuju mawon ki gampang ki. Maksudnya setuju itu udah harus terus melok GPS, sementara cuma haram. Dulu kan pernah difatwakan MUI haram, kemudian dicabut fatwa itu. Karena di GPS akadnya dibenahin, yaitu akadnya bukan ijarah atau bukan bek akan mendapat fasilitas kesehatan, tapi kalau niat apa? Sedekah. Sehingga kalau kita tidak pakai, biar dipakai saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita yang pakai, kita menerima sedekahnya saudara kita. Paham ya? Artinya dilatih seperti itu, kita sebagai bangsa dilatih seperti itu, saling mengikhlaskan, saling meridho. Meskipun ya kadang hakikatnya tidak fair, tadi Anda urun sudah 10 tahun nggak pernah sakit, ono sing melok GPS lagi 1 bulan, loro gak mari-mari, berarti ini kan habis banyak, kue ratau enggak? Ya, tapi nak kue rugi kan lucu, tong sehat kok getun. Paham ya, tadi cara kula ora usah napa, ora usah berlebihan guys, biasa mawon. Jadi nak nyembah liyane Allah atau melakukan kesalahan disebut wa takhluquna ifka, kamu menciptakan kesalahan. Karena kesalahan tanpa diciptakan manusia tidak pernah terjadi, karena hakikat kesalahan adalah tidak ada. Oh, okay. Fakta Tuhan 3 ada enggak? Enggak ada. Fakta berhala atau Lata Uzza Tuhan ada enggak? Enggak ada. Berarti hakikat kesalahan enggak pernah ada. Tapi yang melakukan kesalahan ada. Maka Allah menyebut wa takhluquna ifka, kamu yang bikin satu kesalahan. Yang harusnya kesalahan itu dalam hakikat tidak ada. Fatahu mongko golek sira kabeh inta wahi ana ing pesane Allah rizqa ing rezeki utubu tekse golek sira kabeh. Innal ladina ta'buduna min dunillahi kula yamliku ora miliki sapa wong akeh laku maring sira kabeh rizqa ing rezeki layak diruna tekse ora kuwasa sapa wong akeh. Ayar zuku yang tong rezekeni sapa asnam kum ing sira kabeh. Pokoke berhala atau siapa saja yang kamu tuhankan itu tidak bisa memberi rezeki. Fatahu mongko golek sira kabeh inta wahi ing kersane Allah rizqa ing rezeki. Utubu tekse golek sira kabeh ing rizki minhu sanging Allah. Wa budu lan nyembah sira kabeh ing Allah. Wasyukuru lan nyukuri sira kabeh lagu maring Allah. Ilahi maring Allah sarasan tur jaunatin balana sira kabeh. Wa entu katipu lamun mendustakan sira kabeh tu katipu tekse gorono sira kabeh nek ingsun ya ahla Makkah tahe penduduk Mekah. Di zaman iku kan penduduke Mekah wis dihitopi di Mekah. Tapi hakikat khitab Quran nggih semua manusia ila yaumil kiamat. Semergi ahla Makkahnya di konteks saat itu, pada konteks saat itu tentu yang dihitopi adalah ahli Mekah. Tapi Quran yang untuk semua ila yaumil kiamat. Fakot kadzaba mongko teman-teman gorono sapa umamun pira-pira umat min qablikum sange sedurunge sira kabeh min qabli saking sedurunge ingsun. Wa ma al rasuli lan ora ana wajib ing atase rasul lan ora ana iku wajib ing atase rasul ilal balahu kecuali utawi nyampeno al mubinu kang jelas. Ya apapun penolakan mereka yang penting kita sudah menyampaikan. Ayil iblahu tegese nyampeno al bayinu kang jelas. Fiha tainil qissataini iku tetep ing dalem ikilah cerita loro. Cerita tentang Nabi Ibrahim tasliyatun utawi ngerem-ngerem utawa ngekei nasihat sing ngayemno. Tasliyah nu maknane nasihat sing ngayemno lin Nabi marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala awalam yaro kaifa yubdi'u wa khalqa subhanahu.